Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang forum tertinggi organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang menjadi pimpinan sidang atau presidium sidang yang efektif. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan belerengnya untuk mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika ada saran yang bersifat membangun, diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Pelaksanaan kegiatan melalui forum organisasi lewat pelaksanaan MUBES atau musyawarah besar, rapat anggota, dan juga rapat kerja atau raker organisasi tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi seorang pimpinan sidang atau presidium sidang untuk memandu dan mengarahkan jalannya persidangan sesuai dengan agenda kegiatan yang dilaksanakan melalui forum organisasi. Oleh karena itu, agar pimpinan sidang atau presidium sidang dapat mengarahkan dan memandu jalannya persidangan sebagaimana yang kita harapkan. Dan berikut ini adalah 6 tips yang dapat dipedomani untuk menjadi seorang pimpinan sidang atau presidium sidang yang efektif, yaitu yang pertama adalah seorang pimpinan sidang atau presidium sidang telah memahami tentang tata cara pelaksanaan persidangan dan juga istilah-istilah persidangan. Sebagai salah satu contoh adalah seorang pimpinan sidang telah memahami tentang tata cara penggunaan palu sidang dan juga tata cara membuka dan menutup sebuah persidangan, di mana tata cara persidangan dan istilah-istilah persidangan telah kita bahas melalui video-video sebelumnya yang tergabung di dalam salah satu video yang berjudul Teknik Persidangan, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini. Yang kedua adalah mengerahkan dan memandu sidang sesuai dengan agenda kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan persidangan dilaksanakan sesuai dengan susunan acara atau manual acara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organizing komite atau panitia pelaksana kegiatan, sehingga dengan demikian ketika pimpinan sidang atau presidium sidang telah berpedoman pada manual acara atau susunan acara yang telah dibuat atau ditetapkan oleh organizing komite atau panitia pelaksana kegiatan, maka proses pelaksanaan persidangan diharapkan dapat terarah dan dapat selesai tepat waktu. Yang ketiga adalah bersifat terbuka. Seorang pimpinan sidang haruslah memiliki sikap yang terbuka untuk menerima saran, masukan, dan juga pendapat dari seluruh peserta sidang sebagai salah satu implementasi dari proses pelaksanaan kegiatan dalam proses persidangan, yaitu proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui asas musyawarah mufakat, dan juga sikap saling menghormati atas saran, usul, dan juga pendapat dari seluruh peserta pelaksanaan persidangan. Yang keempat adalah tanggap dan mudah merespon atas saran dan pendapat serta masukan dari seluruh peserta pelaksanaan persidangan. Oleh karena itu, seorang pimpinan sidang atau presidium sidang haruslah memiliki kecakapan bahasa dan juga memiliki wawasan yang luas untuk menerima, mengolah, dan mencermati dari saran, usul, dan pendapat dari seluruh peserta pelaksanaan persidangan yang selanjutnya akan disampaikan kembali melalui forum organisasi sebagai solusi yang sangat relevan atau solusi yang paling relevan sesuai dengan agenda pelaksanaan persidangan. Kelima adalah pimpinan sidang atau presidium sidang haruslah memahami tentang tata cara pengambilan keputusan, di mana tata cara pengambilan keputusan melalui forum organisasi dapat dilakukan dalam asas musyawarah mufakat, di mana proses pelaksanaan pengambilan keputusan melalui forum organisasi dapat dilaksanakan dalam 3 jenis,
ketika jenis proses pengambilan keputusan yang biasa dilaksanakan melalui forum organisasi dalam bentuk persidangan tersebut telah kita bahas melalui video-video sebelumnya yang tergabung di dalam salah satu video yang berjudul tentang proses pengambilan keputusan yang ada pada setiap organisasi, mana video selengkapnya akan ditampilkan melalui deskripsi video ini. Yang keenam adalah seorang pimpinan sidang ataukah presidium sidang haruslah mampu menyelesaikan masalah. Hal ini mutlak dikuasai oleh seorang pimpinan sidang dalam hal proses penyelesaian masalah, sebab terkadang dalam proses pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan lewat forum organisasi seperti pelaksanaan MUBES, rapat anggota, dan juga rapat kerja atau raker organisasi, biasanya terdapat perbedaan pendapat atau kesilang pendapat yang tidak terelakkan. Maka seorang pimpinan sidang dapatlah mengambil tindakan yang paling relevan seperti melakukan skorsing sidang untuk melaksanakan lobby, dan setelah dianggap kondusif sesuai dengan jangka waktu skorsing sidang, maka pimpinan sidang dapat mencabut skorsing sidang dan melanjutkan kembali persidangan. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 6 tips untuk menjadi pimpinan sidang atau presidium sidang yang efektif, yaitu yang pertama adalah telah memahami tata cara pelaksanaan persidangan dan juga telah mengetahui istilah-istilah persidangan. Kemudian yang kedua adalah pimpinan sidang atau presidium sidang diharapkan dapat melaksanakan persidangan sesuai dengan susunan acara atau manual acara yang telah ditetapkan oleh organizing komite sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat terbuka. Yang keempat adalah tanggap dan mudah merespon atas saran, usul, dan pendapat dari seluruh peserta pelaksanaan persidangan. Yang kelima adalah mampu menerapkan teknik pengambilan keputusan dalam pelaksanaan persidangan. Yang terakhir, yang keenam adalah pimpinan sidang atau presidium sidang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi selama proses pelaksanaan persidangan. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing tentang perbedaan tugas steering komite dan juga pimpinan sidang dalam pelaksanaan persidangan. Salam kompak, penuh persahabatan, dan tetap semangat.